Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Banjir besar melanda Grobogan, rumah warga, kantor bupati terendam, jalan hingga rel kereta api sempat terputus. Kasus demam berdarah di Sragen kembali menelan korban. Kali ini anak berusia 5,5 tahun. Meski Imlek sudah sedekat itu, pedagang di Kota Tegal masih menjajakan ragam pernak-pernik dan perlengkapan sembahyang. Di Klaten, warga mengantre berjam-jam untuk mendapatkan bantuan pangan beras 10 kg. Tingginya harga beras membuat warga tak menyoalkan lamanya antrean. Warga mendatangi kantor Kelurahan Mojayan, Kecamatan Klaten Tengah, Kabupaten Klaten, Senin siang. Mereka mengantri berjam-jam demi mendapatkan penyaluran bantuan pangan 10 kg beras. Seorang warga yang sudah mengantre sejak 1,5 jam mengatakan bantuan pangan merupakan bantuan pertama yang ia terima. Karena sebelumnya ia tak pernah terima bantuan jenis apapun dari pemerintah. Ini yang belum pernah dapat bantuan dari PKH atau dari apapun, belum pernah, baru kali ini dapat bantuan. Iya, Bu senang nggak Bu ini karena apalagi ini harga beras kan baru tinggi. Iya, ya lumayan buat nambah-nambah ketepungan. Tenaga Kesehatan Sosial Kecamatan mengatakan ada 347 warga di Kelurahan Mojayan Klaten yang mendapatkan bantuan pangan beras 10 kg. Ya, ini kan diambilkan dari data P3KE, yaitu data kemiskinan ekstrim yang diambilkan dari Kemenko PMK untuk menekan angka kemiskinan ekstrim. Bantuan 10 kg beras ini rencananya akan diberikan hingga Juni 2024. Risna Agung melaporkan dari Klaten. Adanya satu kasus meninggal dunia karena demam berdarah di Sragen mendorong Dinas Kesehatan menggalakkan fogging di daerah endemi DBD. Meninggalnya bocah berusia 6 tahun di Desa Pilangsari, Kecamatan Ngerampal, Sragen, akibat demam berdarah dengue ditindaklanjuti dengan melakukan fogging di lokasi temuan kasus DBD. Petugas mengecek tempat penampungan air yang berpotensi tumbuh jentik nyamuk. Selain itu, mereka juga membersihkan barang bekas. Kasus anak meninggal karena DBD ini sempat membuat was-was warga Pilangsari saat ada 2 warga terjangkit DBD. Ada dua anak kecil kayaknya, satu kelas 6, satunya kelas 3 SMP kalau nggak salah. Yang meninggal satu. Jadi kelas 6. Selain fogging, Dinkes juga akan bekerja sama dengan kader pemberantasan sarang nyamuk untuk memberi edukasi kepada warga. Sebab kasus DBD di Januari cukup tinggi dengan temuan 36 kasus. Untuk di tempat tinggal pasien yang terkena DBD, kita lakukan penyelidikan epidemiologi. Yang kedua, kita lakukan pemberantasan sarang nyamuk secara serentak dan kita lakukan fogging yang memenuhi kriteria fogging. Tingginya intensitas hujan dalam beberapa pekan terakhir memicu naiknya kasus DBD di wilayah Sragen. Warga diminta aktif memberantas sarang nyamuk karena dinilai efektif dalam mencegah DBD. Heri Prasetyo melaporkan dari Sragen. Kurang dari sepekan kasus demam berdarah di Sragen kembali menelan korban. Kali ini anak berusia 5,5 tahun meninggal dunia karena DBD setelah dirawat seminggu di rumah sakit. Demam berdarah dengue di Sragen merenggut nyawa. Korbannya kali ini bocah berusia 5 tahun warga Pilangsari, Kecamatan Ngerampal, Sragen. Anak itu sempat dirawat di rumah sakit tetapi meninggal pada Selasa lalu. 1 minggu, terus dibawa ke RSU kapan Pak?
Sabtu. Dari Sabtu. Terus meninggalnya Kemudian tahu hari tadi sekitar jam berapa? jam 2. Ya, menurut dokter yang merawatnya karena apa? Dokternya muter-muter sama saya. Infonya DB. Iya. Bertambahnya korban meninggal karena DBD ditindaklanjuti Dinas Kesehatan Sragen. Pengasapan atau fogging di sekitar lingkungan warga terus digenjot terutama di daerah endemi DBD. Hingga awal Februari tercatat 46 kasus DBD yang 2 diantaranya meninggal dunia. Sumber Lawang menjadi daerah dengan kasus DBD terbanyak di Sragen. Kalau yang paling tinggi kasusnya ada di Sumber Lawang. Berapa, Bu? 8 kasus di Sumber Lawang. Untuk totalnya berapa? Total sampai hari ini 46. Terus bertambahnya kasus DBD di Sragen membuat Dinas Kesehatan setempat terus meminta masyarakat aktif menggelar pemberantasan sarang nyamuk melalui gerakan 3M, menguras bak mandi, menutup bak mandi, dan mengubur barang-barang bekas. Heri Prasetyo melaporkan dari Sragen. Beberapa hari jelang perayaan, warga masih sibuk berburu pernak-pernik Imlek. Di Kota Tegal, sejumlah toko masih melayani pembelian pernak-pernik dan perlengkapan sembahyang Imlek. Toko penjual pernak-pernik khas Imlek di kawasan Jalan Ahmad Yani Kota Tegal sedang ramai-ramainya. Warga tengah memburu berbagai hiasan Imlek dan perlengkapan sembahyang. Salah seorang pembeli mengatakan sengaja datang untuk membeli perlengkapan sembahyang seperti dupa, lilin, dan uang kertas. Tak lupa juga membeli beragam makanan khas Imlek mulai dari kue keranjang dan jajanan manis lainnya. Kalau untuk ibadah ya sembahyang orang tua ya, sembahyang yang sudah meninggal. Berarti dupa ya, Bu? Iya, dupa, terus itu kertas uang-uangan, terus lilin ya, lilin merah, lilin putih, manisan, ada apa, terus masak rebung, itu khasnya rebung. Terus ya masak-masakan Chinese lah. Ramainya pembelian pernak-pernik dan perlengkapan sembahyang untuk Imlek ini mulai terasa selama seminggu terakhir. Pedagang mengatakan kebanyakan warga datang untuk membeli perlengkapan sembahyang. Oh, cari ada manisan nih, manisan, ada lilin, ada dupa, ada kertas sembahyang, dupa, macam-macam, banyak macam. Harga dari berapa sampai berapa? Macam-macam. Mau yang bagus, yang biasa, sama yang mahal. Macam-macam. Ada yang paling besar sekali, yang 100 kali ya bisa sampai 250-an, sampai 300. Kalau yang paling ramai diburu apa, Bu? Oh, yang paling ramai, ya ini dupa-dupa sama kertas sembahyang, buat sembahyang leluhur sih. Ragam harga pernak-pernik Imlek dan perlengkapan sembahyang yang dijual di kawasan ini mulai dari Rp5.000 hingga Rp300.000 per pasang. Warga berharap di tahun naga kayu ini memberi keberkahan, keberuntungan, dan kemajuan bagi pelaku usaha di seluruh tanah air. Sugiartono melaporkan dari Kota Tegal. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita hari ini. Atas nama rekan bertugas, saya mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.